Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan ini, terutama saum di bulan Ramadan dan serangkaian ibadah lainnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan dan pengorbanan beliau maka Islam sampai kepada kita. Tak lupa kita bersyukur kepada warasatul anbiya, yaitu para guru-guru kita yang telah mengajarkan Islam kepada kita, dan kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, mengenalkan kita kepada Islam, sehingga sekarang kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDIP Said Naum, Bapak Adi Irawan. Yang terhormat Bapak Waka Bidang Kurikulum, Bapak Turyadi. Dan yang terhormat Waka Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Nur Ristianti. Juga tak lupa yang terhormat kepada para guru-guru SDIP Said Naum dan para wali murid SDIP Said Naum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga untuk peserta didik semua yang ada di SDIP Said Naum yang sangat ibu banggakan dan ibu cintai. Insya Allah dalam kesempatan kultum hari ini saya akan membawakan tema merindukan surga. Siapa yang tidak merindukan surga? Pasti semua orang Islam, semua orang beriman merindukan surga. Ya, baik itu yang rajin ibadah walaupun yang tidak rajin ibadah, semuanya ingin masuk surga. Tapi surga itu tidaklah murah, surga itu tidaklah mudah, harus dicapai dengan jihad, dengan perjuangan. Nah, dalam upaya kali ini untuk merindukan surga, tentu kita harus tahu apa saja sih, atau orang seperti apa saja yang dirindukan oleh surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berinfak dari hartanya di jalan Allah, dia akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Sedangkan pintu surga itu ada 8. Siapa yang gemar melakukan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang gemar melakukan saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Siapa yang gemar berjihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Nah, kita sudah tahu bahwa di surga itu ada 8 pintu, dan surga itu menantikan ya kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Tadi disebutkan baru 4 ya, yaitu pintu sholat, pintu saum, pintu sedekah, dan pintu jihad. Nah, sudah sewajibnya bagi kita, kalau kita ingin mau masuk surga, maka kita mengerjakan hal-hal tersebut. Dari pintu mana kita akan masuk? Berarti dari situlah kita mempersiapkan diri kita supaya kita pantas berada atau pantas masuk ke pintu
begitu. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, surga itu merindukan 4 golongan manusia. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran. 2. Orang yang memelihara lisan dan ucapan dari ucapan yang keji dan munkar. 3. Orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis lain disebutkan juga bahwa 4 di antara pintu surga itu adalah 1 pintu taubat, 2 pintu menahan marah, 3 pintu ridho, dan yang keempat pintu aiman. Ya, pintu aiman ini pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, atau oleh orang-orang yang masuk surga yang selalu mengikuti sunnah Rasul, baik ucapan atau perbuatan. Kesimpulannya, dari 8 pintu surga itu, yaitu yang pertama pintu sholat. Dalam setiap hadis itu sama, ya. Yang pertama disebutkan pintu sholat. Yang kedua, pintu amal jariah atau pintu sedekah. Yang ketiga, pintu ahli puasa. Yang keempat, pintu jihad. Yang kelima, pintu orang berhaji. Tapi sebagian ulama itu menyebutkan haji itu kan karena hanya untuk orang yang mampu, maka dia juga diperuntukkan untuk orang yang bisa menahan amarah. Kemudian yang keenam, pintu orang yang menjalankan sunnah Rasul, ya, yang disebutkan tadi pintu aiman, ya. Dan yang ketujuh, pintu orang tua atau pintu ridho. Ini diperuntukkan bagi orang tua, baik itu ibu atau ayah, yang melakukan perannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedelapan yaitu pintu taubat. Nah, dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, tadi sudah disebutkan pintu-pintu surga. Kemudian Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, bahwa kita itu dipersilahkan untuk mencari cara supaya kita dekat kepada Allah dan supaya kita memperoleh keuntungan dari Allah. Keuntungannya apa? Ya surga itu. Cara mendekatkannya apa? Ya karena setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Ada yang mampunya sholat terus, silakan perbanyak sholatnya, sholat sunnahnya, ya. Kemudian sholat wajibnya tepat waktu, silakan. Mana yang terbaik, mana yang paling mudah dikerjakan, tetapi dirindukan oleh surga, silahkan tinggal pilih, ya. Kan saya mau masuk dari pintu sedekah karena saya dititipi kelebihan harta, itu bagus. Tapi tidak meninggalkan sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Ya, berarti sholat wajib tetap, sholat sedekah, sholat jihad, sholat melaksanakan yang sunnah, sholat melaksanakan saum, sholat menahan amarah, sholat bertaubat, ya. Jadi 1 pintu sholat, 7 pintu yang lain itu digandengkan, ya. Karena kalau kita mengerjakan 7 pintu ini tanpa mengerjakan pintu sholat, tetap tidak akan diterima, ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan itu dari saya sendiri. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.